Sama-sama kita buka dalam Galatia 3 ayat yang ke-29. Galatia 3:29, belajar dari ketaatan Abraham. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari Galatia 3:29 ini menarik, di mana keberadaan Abraham disejajarkan dengan orang yang mengikut Tuhan. Ya. Bagaimana ketika di dalam kehidupan kita mengikut Tuhan itu disamakan seperti hanya kehidupan Abraham. Dengan kata lain, dengan meneladani kehidupan Abraham, maka kehidupan kita pun sebagai orang yang mengikut Kristus, kita akan diberkati seperti Tuhan memberkati di dalam kehidupan daripada Abraham. Kalau boleh saya katakan bahwa berkat daripada Abraham itu adalah berkat cikal bakal daripada kehidupan bangsa Israel. Tidak bisa dipungkiri bahwa tanah yang dijanjikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel adalah tanah yang sudah lebih dahulu dijanjikan oleh Tuhan kepada Abraham. Bahkan dalam Kejadian pasal yang ke-13, ketika Abraham dan Lot berpisah, Tuhan menuntun Abraham untuk berada di satu bukit, dan Abraham ditunjukkan oleh Tuhan. Sepanjang mata Abraham boleh memandang tanah itu, maka tanah itu akan diberikan oleh Tuhan kepada Abraham dan keturunannya. Dan kita tahu bahwa tanah yang dipandang oleh Abraham itu kelak, meskipun harus menunggu sekian ratus tahun, adalah tanah yang benar-benar terjadi, tanah yang benar-benar tergenapi, menjadi milik daripada bangsa Israel. Artinya apa? Artinya bahwa ketika Tuhan memberkati Abraham, berkat itu tidak hanya untuk Abraham, untuk anak Abraham, untuk cucu Abraham, untuk cicit Abraham, tetapi sampai selama-lamanya keturunan Abraham mewarisi akan negeri itu. Saya teringat apa yang dikatakan oleh Mazmur. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tidak pernah Tuhan meninggalkan orang-orang yang mengasihi Dia. Bahkan Tuhan memberkati sampai kepada keturunannya. Nah, itu yang menjadi teladan daripada Abraham. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, secara manusiawi tidak ada yang istimewa daripada Abraham, kalau boleh saya bilang. Kalau mengingat Abraham berasal dari Mesopotamia, sekarang antara sekitar daerah Iran dan Irak di sana, maka tentunya ketika kita melihat orang-orang pada masa itu, maka yang kita lihat kalau sosok dari Abraham secara fisik, mungkin orang yang tinggi besar, hidungnya mancung, dan mempunyai jenggot begitu, dan memakai jubah yang panjang. Secara manusiawi tidak ada yang istimewa. Abraham sama dengan orang-orang yang lainnya. Tetapi bagaimana Allah mensejajarkan sebagai pengikut Tuhan yang berhasil dengan kehidupan daripada Abraham. Artinya dengan meneladani apa yang diteladani oleh Abraham, Allah hendak menunjukkan bahwa standar yang diminta oleh Tuhan bagi setiap hidup orang percaya itu adalah standarnya manusia. Kekuatannya manusia tidak melebihi daripada kekuatan manusia. Dengan kata lain, jika Abraham bisa melakukannya sebagai manusia, maka keturunan Abraham yang manusia itu juga bisa melakukannya. Nah, itu yang akan menjadi perenungan kita pada kesempatan sore hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pertama-tama kita harus sadar dalam Kejadian pasal yang ke-12, ya. Ketika Tuhan memerintahkan kepada Abraham
Sebelumnya Tuhan berfirman bahwa Tuhan akan memberkati banyak hal, kalau boleh saya katakan. Tetapi untuk mendapatkannya, Abraham diperintahkan oleh Tuhan keluar dari sanak saudaranya, dari negerinya, ke satu negeri, ke satu tempat yang Abraham tidak tahu. Negeri itu negeri seperti apa, tempat itu seperti apa. Nah, coba kita bandingkan dengan 3.000 orang yang baru percaya setelah mendengarkan khotbah Petrus. Mereka tanya, Rasul, kami percaya kepada Yesus. Apa yang harus kami lakukan sekarang? Kalau boleh dengan bahasa yang lebih diperjelas, mereka katakan sebagai follow up, sebagai kelanjutan, kami percaya kepada Tuhan Yesus. Apa yang harus kami lakukan? Petrus mengatakan, hendaklah kamu bertobat dan memberikan dirimu dibaptis. Saudara, bertobat itu kalau boleh saya katakan adalah titik zero, titik nol, titik kosong dalam kehidupan daripada orang percaya. Kalau boleh saya katakan, ketika orang yang dikatakan bertobat dan dibaptis, maka hendaknya ketika kita dibaptis seperti halnya pertobatan itu sendiri, kita kembali berada di titik nol. Titik nol ini apa? Titik nol ini seperti sebuah buku yang putih, ya. Dikatakan bahwa ketika seseorang mengalami pertobatan, mengalami lahir baru setelah dia mengalami pembaptisan, maka di sana mereka boleh dikatakan sebagai ciptaan yang baru di dalam Tuhan. Nah, 3.000 orang yang percaya sebagai ciptaan yang baru, ya, yang bertobat, yang dibaptis, apa yang perlu dilakukan untuk mengisi kehidupannya yang baru di dalam Tuhan? Di sana kita mendapati Kisah Rasul 2:41 sampai 47. Mereka bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul. Ya, pengajaran di sini adalah, kalau boleh saya katakan, adalah sebagaimana seharusnya kita hidup. Tata cara hidupnya orang rohani, orang percaya itu seperti apa? Nah, itu yang diajarkan oleh para rasul-rasul, ya. Bagaimana mereka berperilaku, bagaimana mereka bertindak, bagaimana mereka bekerja, bagaimana hubungan antara suami dan istri, hubungan orang tua dan anak, hubungan antara atasan dan bawahan. Itu yang diajarkan oleh para rasul-rasul. Hasilnya apa? Pas ayat yang ke-47 pasal yang kedua, mereka disukai oleh banyak orang dan tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka. Artinya lewat pengajaran daripada rasul-rasul itu, hidup orang-orang yang baru bertobat 3.000 orang itu hidupnya beda. Ya, hidupnya beda. Hidupnya tidak seperti kehidupan yang lama. Hidupnya tidak lagi seperti kehidupan ketika dia belum percaya. Dan ini sebagai awal, kalau boleh saya bilang, Matius 6:33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi ketika hidup kita sebagai orang percaya sudah mendapatkan satu kehidupan di dalam persekutuan dengan Tuhan, maka kita akan menikmati berkat-berkatnya. Abraham tidak diberkati ketika dia di Ur Kasdim. Abraham tidak diberkati ketika dia di rumah bapaknya. Abraham tidak dia diberkati ketika dia ada di negerinya. Mengapa? Karena hidup Abraham ketika dia di negerinya masih berperilaku hidup seperti orang Mesopotamia. Abraham masih hidup sedikit banyak bergantung dalam segala hal. Mungkin ketika dia tidak bisa, ada saudara, ada orang tua yang pasti akan menolong di dalam kesulitan dan kesukaran Abraham. Jadi Abraham harus keluar. Abraham harus titik nol. Hidup tidak bersama-sama dengan kekuatan sendiri. Hidup tidak bergantung kepada manusia. Tetapi Abraham diajar oleh Tuhan dari titik nol itu bagaimana berjalan bersama dengan Tuhan. Menarik.
Bapak Ibu Saudara, ya, setelah Abraham mengalami hidup titik nol, dia meninggalkan sanak keluarganya dan Abraham mulai berjalan dengan Tuhan. Abraham ada di dalam pimpinannya Tuhan. Ingat, aku akan menunjukkan ke negeri yang akan aku berikan kepadamu. Artinya setiap hari Abraham harus selalu bersekutu dengan Tuhan untuk dipimpin oleh Tuhan. Ya, Abraham jalannya ke kanan, ke kiri, ke muka, ya, atau naik gunung menyeberangi lembah. Abraham berjalan di dalam pimpinannya Tuhan. Seperti bangsa Israel ketika keluar dari Mesir, ada tiang awan dan tiang api. Dan di dalam pimpinannya Tuhan, saya yakin Abraham belajar bagaimana memulai harinya bersama dengan Tuhan, memulai pekerjaannya bersama dengan Tuhan. Dan ketika Abraham hidup berjalan bersama-sama dengan Tuhan, yang kita tahu adalah Abraham semakin diberkati oleh Tuhan. Saudara bisa bayangkan sepasang ternak yang dimiliki oleh Abraham, mungkin dalam waktu 1 tahun mungkin bisa beranak 2 kali, dan sekali beranak bisa 5. Dari 5 itu 10. Artinya kalau Tuhan izinkan itu satu pasang, berarti sekarang Abraham memiliki 6 pasang. Tahun berikutnya dari 6 pasang itu kemudian beranak 5 lagi. Ya, itu sudah bisa dibayangkan berapa. Dan itu terus yang terjadi, sehingga firman Tuhan katakan banyak sekali ternak emas perak yang dimiliki oleh Abraham. Dari mana mulanya? Dari kehidupan Abraham yang dipimpin oleh Tuhan. Ya, Tuhan tidak pernah membawa kepada rancangan kecelakaan. Tuhan membawa kepada masa depan yang penuh pengharapan. Tuhan tidak pernah membawa kepada kegagalan, tetapi Tuhan membawa kepada keberhasilan. Meskipun kadang jalan yang Tuhan pimpin itu adalah jalan laut yang secara manusiawi tidak mungkin terlewati. Tapi sebenarnya Tuhan sudah menyediakan cara untuk menyeberangi laut itu. Dan caranya Tuhan, ketika Tuhan nyatakan kepada manusia, saya yakin bangsa Israel sulit untuk percaya. Sehingga Tuhan tidak mau banyak ngomong, banyak cerita sama bangsa Israel. Yang Tuhan lakukan adalah panggil Musa. Tuhan perintahkan kepada Musa, kamu berdiri di pinggir laut, kamu angkat tongkatmu. Dan ketika Musa mengangkat tongkat sambil berseru kepada nama Tuhan, maka laut itu dibelah oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, selalu yang ingin saya ingatkan, upah kita sebagai orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan itu adalah segala sesuatu yang tidak pernah kita lihat, segala sesuatu yang tidak pernah kita pikir, sesuatu yang tidak pernah timbul dalam hati. Itu adalah upah yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Ya, jadi dalam menjalani hari-hari ini, jadikan Tuhan sebagai kompas. Ketika kita memulai hari ini, panggillah Tuhan untuk memimpin di dalam kehidupan kita. Dan ketika Tuhan memimpin, kita jangan ngotot. Ya, bangsa Israel ketika dipimpin oleh Tuhan ngotot. Moh Tuhan, lebih baik Musa mau bawa kembali ke Mesir. Ngotot. Ya, orang yang ngotot, orang yang keras kepala, dia tidak akan maju dalam hidupnya. Ya, kerohaniannya, imannya tidak akan maju. Dan untuk menikmati mujizat, menikmati kemuliaan, dia harus rohaninya maju dulu. Imannya kepada Tuhan harus maju dulu. Tidak mungkin makanan yang enak, makanan yang lesat, mungkin ayam panggang begitu, ditaruh di atas pispot yang baru dipakai. Ya, tempat yang kotor, tempat yang menjijikkan, tidak mungkin. Tuhan hanya akan memberikan berkatnya ketika hati kita sebagai piring keramik, sebagai piring porselen yang bersih.
Karena ketika piring kita itu adalah hidup kita itu bagaikan piring porselen, piring keramik yang bersih, dan ketika ditaruh makanan yang bersih, maka itu akan menggairahkan di dalam hidup ini. Ya, jangan andalkan kekuatan saudara, jangan andalkan hikmat saudara, jangan andalkan apa yang ada dalam hidup saudara untuk mengubah hidup saudara. Gagal. Saya ingat ketika beberapa waktu yang lalu, tetapi orangnya sudah pindah, dia bandarnya togel. Waduh, sepintas luar biasa, rumahnya bagus, mobilnya bagus. Ya, ketemu kita sebagai mantan pendetanya nggak terlalu dilirik, nggak terlalu dilihat. Tetapi dengan berjalannya waktu, karena itu adalah sesuatu hal yang tidak ada di dalam berkatnya Tuhan, habis ngontrak. Ya, kalau boleh saya katakan hidupnya lebih sejahtera saya hari ini. Mengapa? Karena saya dipimpin oleh Tuhan. Dia mengandalkan hidupnya di dalam, kalau boleh saya katakan, dia ada di dalam lembah bayang-bayang maut tanpa pertolongan. Orang yang bekerja, orang yang hidup di dalam keberdosaan itu hanya tinggal tunggu waktu saja. Waktu untuk hancur itu tinggal menunggu waktu saja. Ya. Nah, itu jangan terjadi dalam hidup kita. Kita mau hidup kita adalah hidup yang diberkati, terus maju, terus diberkati, terus maju dan terus diberkati. Lalu hal yang berikut, Abraham adalah orang yang setia. Kanan kiri bangsa di mana Abraham lewat, Abraham berjalan adalah bangsa yang tidak menyembah Allah. Bangsa Israel ketika baru 40 hari ditinggal oleh Musa di atas gunung Sinai untuk menerima 10 hukum, bangsa Israel udah gak tahan godaan. Dia melihat cara hidup orang-orang kafir, bangsa-bangsa kafir beribadah. Lalu mereka datang kepada Harun, buatkan kami anak lembu emas seperti bangsa-bangsa di sekitar kami, seperti bangsa-bangsa kafir yang kami lihat, untuk kami boleh beribadah kepadanya. Karena sampai hari ini Musa tidak turun, mungkin Musa sudah mati. Kurang ajar kalau boleh saya bilang. Dan mereka membuat patung anak lembu emas. Tuhan marah. Musa marah, Musa sedih. Sampai 2 loh batu yang asli yang ditulis oleh Tuhan itu dilempar. Kesetiaan kepada Tuhan adalah satu hal yang mutlak. Jangan ada sesuatu yang kita kasih lebih daripada Tuhan. Abraham, ketika Tuhan bilang kepada Abraham, Abraham, besok persembahkan Ishak. Saudara, Ishak itu anak satu-satunya. Sarah mengandung ketika usia 90, Abraham usia 100. Ya. Dan ketika Tuhan minta, itu sesuatu yang paling berharga dalam hidup Abraham. Dan Abraham tidak menunda-nunda. Abraham pergi. Saya paling terkesan di ayat sebelum Musa naik di atas bukit Muria, dan puncak dari itu diyakini adalah sebagai Masjid Kubah emas yang ada di tembok Yerusalem, ya, sebagai tempat di mana Abraham mempersembahkan Ishak. Saya paling terkesan dalam firman Tuhan ketika Ishak tanya, Bapak, api sudah ada, kayu sudah ada, di mana binatang yang hendak dipersembahkan? Abraham katakan, Jehovah Jireh, nak, Tuhan yang akan menyediakan. Saya terkesan dengan apa yang dituliskan oleh Ibrani. Mengapa Abraham berani melakukan, mempersembahkan Ishak? Karena Abraham percaya sekalipun Ishak mati, Tuhan mampu membangkitkan. Wow. Saudara, ini imannya Abraham. Tidak tergantikan dengan yang lain. Kasihnya utuh bulat untuk Tuhan. Kasihnya utuh bulat, kesetiaannya utuh bulat untuk Tuhan.
Itu Abraham. Dan biarlah dalam setiap kehidupan kita, ketika Tuhan memberkati iman kita, jangan berubah. Mungkin kita belum diberkati sesuai dengan keinginan kita, iman kita pun juga belum, jangan berubah. Apapun keadaannya, iman kita tetap setia kepada Tuhan. Sadrah, Mesah, dan Abednego, dia pernah masuk di dalam dapur api sebelum dia diangkat menjadi wali negeri. Daniel menjadi penasihat 3 raja, tetapi dia pun juga pernah mengalami yang namanya di dalam lubang singa. Luar biasa. Ada waktu-waktu tertentu Tuhan izinkan kita mengalami yang menurut kita itu sebagai penderitaan, tetapi di hadapan Tuhan itu sebagai pembelajaran hidup untuk beriman. Kita tidak mungkin, kadang kita tergoda dengan harta yang banyak, dengan berkat yang melimpah, hati kita ke sana. Sehingga ketika menghadapi sesuatu tidak lagi seperti dulu kita berseru kepada Tuhan, tetapi kita andalkan kekuatan dan harta benda kita. Tuhan tidak mau seperti itu. Tetap setia sampai selama-lamanya. Lalu kemudian yang berikut, Abraham setia beribadah. Firman Tuhan katakan, setiap berjalan di tempat yang baru, Abraham selalu mempersembahkan korban. Ya, jadi artinya Abraham selalu beribadah. Abraham memberikan waktu yang khusus kepada Tuhan. Abraham memberikan persembahan dari sebagian yang dia punya kepada Tuhan. Dan itu yang menjadi teladan dalam hidup kita. Ketika kita meneladani Abraham seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan, maka berkat yang Tuhan berikan kepada Abraham itu pun juga menjadi berkat milik kita. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Mari